carriage is all about. We love you, America. America is the greatest country in the world. Now. Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Film yang terus berkembang ini. Dan pada hari ini kita akan ngebahas alur cerita lengkap dari film berjudul The Purge Election Year. Yang mana, ini merupakan film ketiga dari semesta distopia The Purge yang makin gila, makin brutal, dan makin penuh pesan dan juga kritik soal politik. Buat kamu yang belum nonton alur cerita film The Purge pertama dan kedua, tenang aja karena di kolom deskripsi udah admin sediain link video lengkapnya. Kalian bisa tonton dulu biar makin paham sama semesta kekacauan di film ini. Film The Purge Election Year ini sendiri dirilis tahun 2016, dan masih disutradarai oleh James DeMonaco, serta dibintangi oleh Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, hingga Michael T. Williamson. Nah, supaya gak kelamaan, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan video alur cerita seru lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang psikopat yang tengah membantai satu keluarga di malam Purge. Tapi karena masih memiliki sedikit belas kasihan, si psikopat ini tak membantai salah satu anggota keluarga itu, yakni seorang anak perempuan bernama Charlie Roan. Meski demikian, insiden pembantaian ini tentu saja tetap meninggalkan luka trauma luar biasa bagi Charlie. Which one of you will survive this year? Now, I played a lot to the force. Lalu 18 tahun kemudian, Charlie Roan tumbuh menjadi wanita tangguh, yang mana diceritakan ia kini menjadi seorang senator, dan akan maju pada pemilihan presiden Amerika tahun ini. Alasan Charlie ingin jadi presiden Amerika, adalah karena ia ingin sekali menghapus tradisi Purge, yang menurutnya lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan bagi negara. Terlebih, kita sebelumnya sudah diperlihatkan tragedi kelam terkait masa lalu Charlie, yaitu saat keluarganya dibantai di malam Purge. Sementara itu, lawan yang akan dihadapi Charlie sendiri pada Pilpres nanti adalah seseorang bernama Owen, yang merupakan seorang pendeta dan juga presiden Amerika saat ini, alias berstatus petahana. Meski demikian, jika melihat kondisi yang ada saat ini, Charlie disebut memiliki kesempatan menang yang besar. Pasalnya, ada satu kelompok bernama Anti-Purge yang kini dipimpin oleh Dante Bishop, di mana sejak beberapa tahun terakhir, mereka terus menyuarakan keburukan tradisi Purge ini, dan mengatakan akan mendukung siapa saja calon presiden yang berniat menghentikan tradisi brutal tersebut. Sementara itu di Gedung Putih, para petinggi NFFA, termasuk Presiden Owen, sedang membahas rencana mereka untuk memenangkan Pilpres tahun ini. Lalu ada pemimpin NFFA, yang bernama Caleb, mengaku bahwa ia sudah memiliki rencana bagus. Ia pun memerintahkan, agar pemerintah Amerika memanfaatkan tradisi Purge tahun ini, untuk membantai siapa saja yang berniat menghapus tradisi Purge, termasuk Senator Charlie Roan. Untuk bisa memuluskan hal tersebut, Presiden Owen pun merubah sedikit aturan tradisi Purge tahun ini, yang mana, jika sebelumnya pejabat negara selevel senator atau di atasnya bisa mendapat kekebalan alias tak boleh disentuh saat tradisi Purge, tahun ini hal itu akan dihapus. Jadi siapapun bisa jadi target Purge tahun ini, bahkan petinggi negara sekalipun. Hal ini tentu saja sudah jelas, bertujuan agar NFFA bisa menyewa tentara bayaran dan membunuh Senator Charlie Roan. Keesokannya, pada acara debat antar calon presiden, nampak pengamanan kepada Senator Charlie ditingkatkan. Hal ini, lantaran tim penjaga senator, saat ini dipimpin oleh seorang mantan tentara, yaitu Leo yang juga muncul di film sebelumnya. Leo di sini nampaknya sudah tahu kalau Senator Charlie akan jadi target NFFA, sehingga ia meminta timnya agar lebih waspada. Sementara itu di sebuah toko, ada beberapa warga Amerika, yaitu Joe selaku pemilik toko, Marcos pegawainya, dan Lani, mantan gangster yang sekarang jadi relawan medis. Mereka di sini sedang mengobrol santai, membahas Pilpres yang akan segera diselenggarakan. Di sini, nampak mereka semua mendukung Senator Charlie Roan, karena rencananya menghapus tradisi Purge. Meski demikian, Joe sedikit skeptis, karena ia yakin, Owen yang merupakan utusan NFFA sekaligus petahana, akan melakukan cara apa saja agar bisa menang di Pilpres tahun ini. Kemudian, satu hari sebelum tradisi Purge tahunan dimulai, Leo meminta Senator Charlie pergi ke tempat persembunyian yang sudah ia siapkan, karena di Purge tahun ini Leo sangat yakin NFFA akan mengincar Senator Charlie.
Akan tetapi, Senator Charlie menolaknya, karena menurutnya jika warga tahu ia bersembunyi di malam purge, itu akan menimbulkan keraguan kepada dirinya. Sementara di Bandara Washington, nampak banyak warga negara lain, khususnya dari Eropa, mereka berdatangan untuk ikut serta dalam tradisi purge tahun ini. Kembali ke toko Joe, di sana nampak ada dua gadis muda, yang kita sebut saja Nada dan Nadi. Mereka tertangkap basah mencuri sekotak permen coklat, sehingga Joe pun menegurnya. Tapi entah kecubung apa yang mereka konsumsi, Nada dan Nadi malah balik mengancam Joe, dan berteriak agar warga mengira Joe ingin melecehkan mereka. Untung saja Lani datang, dan dengan auranya sebagai seorang mantan gangster, Nada dan Nadi pun memilih pergi dari sana. Sesudah Nadi dan Nadi pergi, masalah lain datang bagi Joe, yang mana hari itu, ia dihubungi oleh pihak asuransi, dan diberitahu bahwa biaya sewa untuk perlindungan dari malam purge tahun ini naik 100%. Sayangnya, Joe tak memiliki uang sebanyak itu, sehingga di malam purge tahun ini tokonya dipastikan tak akan aman dari para purging. Untuk mensiasatinya, Joe pun berniat menjaga sendiri tokonya di malam purge nanti. Di kantor senator, Leo nampak sedang sibuk mengatur sistem keamanan di sana. Ia juga meminta rekan-rekannya mempersiapkan semuanya dengan baik, agar senator bisa melewatkan malam purge tahun ini dengan aman. Singkat cerita, malam purge pun akhirnya dimulai, kantor senator Charlie langsung ditutup rapat dan dijaga ketat. Has been granted special immunity from the purge. This is not a test. This is your... Sementara di kota, Joe sudah bersiap menjaga tokonya dengan senjata lengkap. Sedangkan Lani, malam itu ia akan berkeliling kota sebagai relawan medis. Di awal malam purge, Senator Charlie terlibat sedikit obrolan dengan Leo. Pada momen ini, Leo mengatakan ia sudah sangat muak dengan tradisi purge, yang menurutnya busuk ini. Karena itulah, ia menerima tawaran bekerja sebagai penjaga senator, karena ia melihat dan meyakini, kalau Senator Charlie bisa memenangkan pilpres dan menghapus tradisi purge. Sedangkan di jalanan, kita bisa melihat dari sudut pandang Lani yang sedang berkeliling kota Washington di malam purge ini. Di mana, selama malam purge berlangsung, banyak sekali hal mengerikan terjadi, dari mulai perampokan, hingga pembantaian. Di toko Joe, tak disangka-sangka ternyata Marcos muncul dan bersedia menemani Joe menjaga tokonya. Meski Joe menyuruhnya pergi, tapi Marcos bersikeras ingin membantu bosnya itu. Tak lama, sekumpulan purging datang mendekati toko milik Joe. Lalu setelah salah satu dari mereka membuka topeng, ternyata itu adalah Nada dan Nadi yang tadi mencuri coklat di toko Joe. Nada pun lalu memberitahu, kalau ia akan balas dendam pada Joe atas tindakannya tadi siang. Kembali ke kantor senator, di sini dua rekan Leo di tim keamanan, yang bernama Eric dan Chief nampak menunjukkan gelagat pengkhianatan, yaitu dengan memanipulasi rekaman CCTV di sana. Lalu benar saja, beberapa tim keamanan di sana tiba-tiba saja terkapar usai diserang sekelompok tentara bayaran, dan para tentara itu pun masuk dengan mudah ke kantor senator, karena mereka memang dibantu Eric dan Chief yang berkhianat. Leo yang sadar akan hal ini, sesegera mungkin menyelamatkan Senator Charlie. Melewati sebuah jalan rahasia yang hanya diketahui Leo, Senator Charlie pun bisa keluar dari kantornya yang kini sudah dikepung para tentara bayaran. Lalu, karena para pasukan itu tak menemukan keberadaan Leo dan Senator Charlie, mereka pun memperketat penjagaan di sekitar sana. Leo dan Senator Charlie sempat terlihat oleh mereka, dan baku tembak juga sempat terjadi, tapi untungnya Leo berhasil meledakkan bom yang sudah ia pasang di kantor senator, sehingga menewaskan banyak pasukan tadi termasuk dua pengkhianat, Eric dan Chief. Sementara itu, Leo dan senator memanfaatkan kondisi kacau itu untuk kabur dari sana. Setelah aman, Leo pun menjelaskan kalau kini Senator Charlie akan jadi incaran para purging dan juga NFFA. Leo pun memberitahu rencananya kini, yaitu membawa Senator Charlie pergi keluar dari kota Washington, karena ia yakin di luar kota kondisinya sedikit lebih kondusif. Leo dan senator pun terus bergerak, tapi mereka juga harus berhati-hati karena mesti menghindari para purging yang tak kalah bahayanya dari tentara bayaran NFFA tadi. Tapi sayangnya, di satu momen Leo dan Senator Charlie malah harus tertangkap oleh satu kelompok purging karena kurang waspada. Di sini, kelompok purging yang menangkap mereka, ternyata para purging yang datang dari luar Amerika yang memang sengaja datang ke sana untuk mengikuti tradisi purge. Untungnya,
Di saat terakhir Joe dan Marcos yang kebetulan melihat kekacauan itu, langsung datang, dan menolong Senator Charlie serta juga Leo. This is the American way. We love you, America. America is the greatest country in the world. Leo dan Senator Charlie pun dibawa ke dalam toko milik Joe untuk berlindung sementara. Tapi di sini Leo masih tetap mengecek area toko, berjaga-jaga karena ia takut kalau Joe dan Marcos ternyata pendukung NFFA juga. Di dalam toko, Joe sempat menegur Leo karena Leo terlalu berlebihan mencurigainya dan Marcos. Tapi Leo mengatakan, kalau itu ia lakukan demi keamanan senator. Tapi, tak lama kemudian, Nada dan Nadi kembali muncul dan siap menyerang toko Joe. Di sini, Nada dan Nadi datang dengan kelompok lebih banyak, dan senjata lebih komplit demi bisa balas dendam pada Joe. We are gonna purge today. And I brought some friends. Melihat ancaman di depan matanya, Leo pun langsung meminta Joe dan Marcos bekerja sama dengannya untuk melindungi Senator Charlie. Singkat cerita, Nada dan Nadi bersama kelompoknya mulai bergerak membongkar pintu toko Joe. Tapi, saat toko Joe nyaris terbongkar, Lani datang untuk membantu Joe dan langsung menyikat komplotan purging tadi, termasuk Nada dan Nadi, yang akhirnya terkapar usai wajahnya dikecup peluru shotgun. Sesudah itu, Lani yang melihat keberadaan Senator Charlie, langsung meminta ia dan yang lainnya naik ke mobil van untuk pergi ke tempat aman. Saat di dalam van, Lani memberitahu Leo, kalau ia akan membawa mereka pergi ke tempat persembunyian yang sudah ia siapkan. Selama perjalanan menuju tempat itu, Senator Charlie melihat banyak sekali hal sadis di malam purge ini, yang membuatnya semakin bertekad untuk memenangkan Pilpres, agar ia bisa menghapus tradisi purge yang mengerikan ini. Tapi tiba-tiba saja, van mereka diserang oleh helikopter milik pasukan bayaran NFFA, yang entah bagaimana caranya mereka bisa menemukan posisi Leo dan Senator Charlie. Untuk menghindari helikopter itu, Leo pun meminta Lani membawa mereka ke bawah jalan layang. Sesampainya di bawah jalan layang, ternyata di sana sedang berlangsung kopdar para gangster berwajah seram. Pada momen ini, Leo yang curiga pada luka di dadanya, lantas memeriksanya. Lalu benar saja, menggunakan alat medis di mobil van itu, Leo mengeluarkan peluru dari luka tembak di dadanya, yang ternyata di peluru itu ada semacam alat pelacak, maka tak heran pasukan bayaran itu bisa menemukan Leo dengan mudah. Kondisi semakin runyam, karena kini mobil van mereka malah dikepung para gangster yang ada di luar. Tapi untungnya, ternyata Joe masih memiliki kedekatan dengan salah satu anggota gangster itu, sehingga mereka tak diserang, tapi sebagai gantinya sebelum mereka diizinkan pergi, Joe dan kawanannya diminta merawat salah satu anak anggota gangster itu yang terluka. Beberapa saat kemudian, dua anggota pasukan bayaran tadi sampai di lokasi Leo. Tapi, sesampainya di sana, mereka hanya menemukan peluru dan alat pelacak yang tadi ada di tubuh Leo. Lalu berujung dua tentara bayaran tadi malah tewas usai dikeroyok para gangster di sana. Singkat cerita, Senator Charlie dan yang lain akhirnya sampai di tempat persembunyian yang dimaksud Lani tadi. Dan ternyata, itu adalah tempat yang dibuat oleh kelompok anti-purge pimpinan Dante Bishop. Dante yang kemudian muncul di sana, langsung menjelaskan kalau tempat itu aman. Dan memang tujuannya dibangun adalah untuk menampung orang terluka, serta orang yang ingin berlindung melewati malam purge. Melihat itu, Senator Charlie pun berterima kasih pada Dante dan juga kelompoknya. Pada momen ini, meski sudah ada di tempat aman, kita bisa lihat kalau Leo sama sekali tak mengendurkan kewaspadaannya dalam menjaga Senator Charlie. Sementara itu Joe, Marcos, dan Lani, alih-alih bertahan di sana, mereka malah ingin kembali ke toko. Hal ini, dikarenakan Joe tak ingin tokonya dirusak ataupun dijarah para purging. Kembali ke Leo, seusai mendapat perawatan pada lukanya, Leo yang melihat sebuah ruangan aneh, tanpa basa-basi langsung masuk tanpa izin. Keributan pun sempat terjadi, yang menimbulkan sedikit ketegangan antara Leo dan juga para kelompok anti-purge. Untungnya, kondisi ini bisa diredakan oleh Senator Charlie yang ikut masuk ke ruangan itu. Tapi, di ruangan itu Senator Charlie melihat sesuatu hal yang membuatnya tak nyaman, yaitu rencana penyerangan sebuah katedral untuk bisa menewaskan para petinggi NFFA, termasuk Pendeta Owen, yang merupakan lawan dari Senator Charlie di Pilpres Amerika tahun ini. Senator Charlie pun meminta pada perwakilan dari kelompok anti-purge, yang bernama Angel, untuk membatalkan rencana mereka, karena ia tak mau memenangkan Pilpres dengan cara kotor. Namun, Angel bersikeras dengan idenya,
dengan alasan kalau ia dan kelompoknya melakukan hal itu demi memuluskan jalan Senator Charlie menuju kemenangan di Pilpres Amerika. Di tengah perdebatan itu, mereka tiba-tiba saja mendapat kabar dari Lani yang saat ini berada di luar, kalau ternyata tempat persembunyian mereka akan segera dikepung oleh tentara bayaran milik NFFA, yang masih mengincar Senator Charlie. Leo yang melihat itu, sesegera mungkin membawa Senator Charlie pergi melalui jalan belakang. Keluar dari sana, Leo dan Senator Charlie dijemput oleh Lani, Joe, dan juga Marcos. Tapi sangat disayangkan, mobil van mereka tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok tentara bayaran NFFA. Berhasil melemahkan Leo, para tentara itu pun langsung menangkap Senator Charlie dan membawanya ke suatu tempat seperti sebuah katedral, kemudian menahannya di sana. Tak lama, kita pun diperlihatkan kalau ternyata katedral itu adalah tempat berkumpulnya para petinggi NFFA, termasuk Owen. Di sana, Owen berpidato, dan memberitahu bahwa tradisi Purge akan tetap berlanjut di bawah kepemimpinannya. Purge and purify will sin, scour, sanitize, as it is our godly duty to get... Sementara itu, Leo yang gagal menjaga Senator Charlie, kembali ke markas kelompok anti-Purge. Di sana, ia meminta bantuan Dante dan pasukannya untuk menyelamatkan Senator Charlie. Kembali ke katedral, di sini para petinggi NFFA ternyata akan melakukan pengorbanan kepada seorang warga biasa. Pada momen ini, kita pun bisa tahu, kalau selama ini ternyata tradisi Purge bukan sekedar tradisi yang bersifat politis dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi di Amerika. Melainkan juga, tradisi Purge ini dijadikan sebagai media penyebaran aliran sesat dari kelompok NFFA itu sendiri. Yang mana, para anggota NFFA mempercayai, bahwa di malam Purge ini jika mereka menumbalkan setidaknya 2 orang warga Amerika, itu bisa menjaga negara Amerika ini tetap sejahtera. Hal itu bisa dilihat dari betapa bangganya para anggota NFFA ini saat membantai seorang warga yang tak bersalah. Di waktu bersamaan, Leo dan para kelompok anti-Purge sudah mulai bergerak. Lalu, berkat kelompok anti-Purge pimpinan dan The Bishop yang sudah memahami wilayah tersebut, mereka bisa sampai lebih cepat melalui sebuah terowongan rahasia yang membawa mereka langsung ke katedral tempat Senator Charlie ditahan. Singkat cerita, sampailah gilirannya Senator Charlie akan dieksekusi oleh para anggota NFFA. Di sini, mereka nampak sangat senang karena Senator Charlie yang mereka anggap sebagai ancaman, akan segera dimusnahkan. Tetapi, tepat saat leher Senator akan disentuh pisau, Leo dan kawanannya datang dan langsung melakukan penyerangan di sana. America, a nation. Mereka pun berhasil menyelamatkan Senator Charlie, sekaligus menumbangkan hampir semua petinggi NFFA. Sesudah menyelamatkan Senator Charlie, Dante bergegas mencari keberadaan Owen untuk kemudian membunuhnya. Pada momen ini, Leo dan Senator Charlie sekuat tenaga menahan Dante agar tak mengeksekusi Owen. Dante sendiri sebenarnya sudah di posisi tinggal menarik pelatu pistolnya. Tapi karena ia menghormati Senator Charlie, Dante pada akhirnya membatalkan rencananya mengakhiri hidup pendeta Owen. Do it! Yes! Yes! Son of God. Sesudah itu, Senator Charlie bersiap pergi dari sana. Namun di pintu belakang ternyata masih ada pasukan bayaran NFFA yang masih berjaga. Pada momen ini, baku tembak pun terjadi antara kelompok anti-Purge dan tentara bayaran NFFA, tapi sangat disayangkan dan The Bishop harus gugur usai tertembak di bagian dadanya. Leo yang sudah muak dengan semua ini, akhirnya keluar dan mengajak satu tentara tersisa yang merupakan pemimpinnya bertarung 1 lawan 1. Meski sempat kesulitan, Leo akhirnya bisa menumbangkan satu tentara tersebut. Sementara di belakang, tiba-tiba saja salah satu petinggi NFFA yang masih hidup muncul, dan nyaris saja menembak Senator Charlie. Untungnya Joe dengan sigap melindunginya, dan menumbangkan petinggi NFFA itu. Tapi sangat disayangkan, karena insiden tadi, Joe pun harus meregang nyawa karena dadanya terkena tembakan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya,
Joe pun berpesan agar senator memenangkan pilpresnya dan hapus tradisi purji ini. Kemudian, 2 bulan setelah malam purji tadi, diceritakan kalau negara Amerika telah selesai melaksanakan proses pilpresnya. Untungnya, sesuai harapan mayoritas warga, Senator Charlie berhasil memenangkan kontes pilpres ini dengan cara yang bersih sesuai keinginannya. Dan sesuai janjinya, hal pertama yang dilakukannya adalah menghapus tradisi purji yang sudah berlangsung selama 20 tahun lebih. Itu artinya, Amerika akan menyongsong era yang lebih damai, bersama presiden baru mereka, yaitu Charlie Roan, dan setelah itu semua, film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita lengkap dari film The Purge Election Year. Di sini kita bisa lihat, gimana mengerikannya tradisi The Purge, yang awalnya kelihatan cuma sekedar kebijakan pemerintah, tapi malah disusupi banyak hal mengerikan, termasuk intrik politik, bahkan kultus sesat, yang justru menggerogoti negara Amerika itu sendiri. Di film ini, meski layar ceritanya sedikit tumpang tindih, tapi menurut gue eskalasi drama dan aksi, sampai kritik tajam soal sosial serta politiknya dideliver lebih tinggi dari film sebelumnya. Jadi, buat film ini sendiri gue bisa kasih nilai 6,8/10. Sekian buat video kali ini, kalian bisa tulis kritik, saran, request film, atau pendapat dan teori kalian soal film ini di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video alur cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.